Hai guys, kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai owner dari Wati Eka Sari. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Widyadharma Lumajang. Nama Bapak Bapak Nurdin ini owner dari Eka Sari guys ya. Perusahaan ini di mana ya Pak? Jalan Besi, Desa Sidoarjo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten. Maaf Pak, mau bertanya, untuk usaha di sini itu memiliki legalitas usaha seperti NIB, SOP, izin usaha Sudah lengkap. lengkap. Terus mungkin ada tantangan waktu mengurus surat itu loh Pak, mengurus surat izin usaha itu. Ya, enggak ada. Enggak sulit ya? Gampang. Dipermudah. Cara mengelola usahanya itu kayak gimana Pak? Kalau kita ini hitungan petai kelolanya itu. Kita kelola bahan mentah, mari gitu kita produksi ya sesuai kapasitasnya kita yang ada. Itu biasanya kan kalau bikin kue itu tepungnya kadang ada sisanya atau enggak? Di sini nggak pernah ada sisanya, sesuai kebutuhannya kita aja. Kalau kebutuhannya kita satu hari, sampai komposisi. Kebutuhan kita produksi misalkan 1 kintal satu hari, ya itu kita produksi. Peraturan dari pemerintah itu ada peraturan kebijakan yang ada dampaknya langsung terhadap usaha dari usaha. Kalau dari pemerintah nggak ada buat kita itu malah dipermudah. Yang penting kita ngikuti aturan Pemda Lumajang aja. Kalau kita di Lumajang misalkan kita ngikuti aturan yang ada di kabupaten. Di usaha Bapak itu ada targetnya enggak? Kayak target utama itu apa? Udah ada. Nggak ada, di sini nggak ada target. Soalnya kan bukannya perusahaan, di sini kan bukan. Kalau yang ada target itu kan yang sekelas menengah ke atas. Kalau kita kan sekelas menengah, kalau namanya masuk bukan. UMKM. Bukan. Ini namanya apa Pak perusahaan?
di Eka Sari. Eka Sari. Itu kuenya ini apa aja Pak? Mana ya? Ya roti manis sama roti tawar. Kalau roti tawarnya itu bulan puasa. Ini sama roti tawar. Nanti kalau sudah selesai bisa sampai lihat di belakang. Kan bahan bakunya. Menghabiskan bahan baku. Kalau bahan bakunya kita aja tergantung kita. Kita misalkan apa namanya hari ini kalau biasanya sekitar 5.000 piece roti. Cuman kalau sekarang ini kalau ada pesanan ditambah lagi. Malah kita ini sekarang ini setelah corona itu ngedown. Iya. Kalau dulu kami ini di sini karyawannya aja hampir 70 orang waktu sebelum corona. Sekarang karyawan 10 orang. Dari kita bikin 30 sak tepung, sekarang yang bikin 6 karung, 7 karung kita down sekarang. Ya makanya itu sampai itu untuk belajarnya di bidang ekonomi kan sulitnya kita ini di bidang ekonomi. Jadi bidang apa di bidang ekonomi. Kita dulu, kalau habis ngedon gitu ya Pak, pemasarannya itu kayak gimana? ya pemasarannya itu daya belinya itu belum yang daya beli di pasar. Satu picisnya itu berapa? Satu piece rotinya ada yang harga 2.000, ada yang harga 5.000, ada yang harga 4.000, ada juga harga yang 10.000 sampai 12.000. Kalau kita ini jauh, ya sini Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, terus Probolinggo, Pasuruan, Malang. Udah terkenal di seluruh Jawa Timur kan? Surabaya ke timur. Alhamdulillah kita ini di 2015 ke bawah ini Lumajang ini alhamdulillah waktu itu sebelumnya corona itu kita ya sampai karyawan juga kita kayak ngerjakan sampai 70 orang. Bahan baku bukan naik lagi, pindah harga. Kalau naik itu dari 1.000, katakanlah 1.200. Sebelum corona itu harga tepung paling mahal itu 160 kalau pas satu karungnya 25 kg. Nggak nyampe 140-an lah. Kalau sekarang kan 250 jatuhnya ke kita ini setelah ongkos bongkar rumahnya sampai rumah ini karena pindah harganya kan 100. Nah dari mentega harganya dari 140 sekarang 320. Harga penjualan kita tetap karena apa, kita jangankan mau naikkan harga di itu juga harga segitu naikkan sedikit aja banyak yang protes. Kalau ini tantangan UKM itu seperti itu. Tantangan UKM seperti bagi kita itu seperti lain dengan perusahaan besar-besar. Perusahaan besar kan mungkin nggak tahu juga. Nah, kesulitannya di bidang makanan ini, kita kan makan bahan yang sudah matang. Kesulitannya di situ. Kalau orang-orang kan sekarang ini termasuk orang kulit putih lah. Orang kulit putih sekarang jarang yang buat roti. Nggak ada yang buat roti, terkecuali jualan bahan baku. Jadi larinya dari tadi jual roti sekarang udah hari akanlah dijual sembako. Karena ekonomi kan sekarang kayak gini. Jadi harganya nggak pernah naik dari sejak dulu. Naik dari dulu, sebelumnya itu harganya kita pertama harga roti ini yang menengah ke bawah itu Rp500. Nah, yang bertahun-tahun cepatnya itu naik sampai 1.000 yang harga yang kecil. Setelah itu naik lagi 1.500 sampai sekarang ini harga jualnya itu 2.000. Tapi dari kita kan jatuhnya 1.500. Dari harga roti yang jual di pasaran itu kita ini dari kitanya jatuhnya 1.500. Potong buat BBM, potong buat itu. Pokoknya kalau dulu itu sebelum corona, sebelum harga itu kita ini bisa mengantongi 15%, kurang lebih lah 10%-an lah. Kalau itu 10% itu
kita ini yang 5% buat operasional kita, yang 5% kita buat tenaga kerja. Kalau sekarang itu 5% itu dibagi ya semaksimal mungkin kita boleh gimana ekonomi kayak sekarang ini gimana caranya. Kita yang penting ini bisa bertahan kerja, bisa bertahan menghidupi ya kayak sampai sekolah gitu. Ini rasanya beda-beda ya Pak? Beda, kalau yang itu nanas, yang ini coklat. Pernah mengalami tidak Pak? Ruginya tiap hari. Banyak rugi. Makanya kita ini sampai saya katakan dia seperti itu. Dia ngedon dari hidup enak, pernah hidup gak enak, pernah kita hidup enak, sekarang kita ini gak enak. Awal kita ke Lumajang tahun 98 dulu sampai 2000, tahun 2000 itu kita ini mengenali barang kita ini dulu di Lumajang tidak ada yang buat roti. Tahun 98 itu cuma Orion doang. Iya. Orion sama roti Libra. Itu nggak pengen aku gampang apa kayak itu nggak harus sehari mungkin jualan lewat promosi lewat atau Kita ini kurang baik. Kurang baik. Pas program TikTok itu saya tak bisa buka HP ya gitu. saya juga mencoba hal baru kayak bikin roti rasa apa modelnya kayak gimana. Iya, kepengennya seperti itu, kepengennya seperti itu. Cuman kendalanya kita di bawah. Kendalanya. Kalau masih itu jualannya kayak apa laris ya Pak? Yang serang kalah kayak gadget. Terus di roti ada yang baru. Maksudnya limbah anunya rotinya, Iya. ya returnya itu, yang dari toko. Kamu masuk limbah apa limbah kotor, kalau kotornya apa gimana? Iya. Iya. Biasa. Kalau di roti itu ada, hanya di dapur itu, di apa namanya? Di dapur rumah tangga. Seperti itu. Di roti tidak ada limbahnya. Kalau kita habis buat apa bikin roti, ya seperti di dapur itu. Seperti maksudnya di dapur kita, di dapur rumah tangga. Kalau returnya itu kadang dibuang kemana Pak? Kalau returnya buat pakan ternak, Ada yang ngambil apa? ada yang ngambil. Makan aku. Malah kelakuan returnya ketimbang roti baru. Iya. Dulu kan sapi tidak makan roti. Sekarang sapi makan roti. Iya. Dulu makan suket tuh. Iya. Kalau sekarang itu malah sapi jarang makan rumput sekarang.